Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 151, Pertarungan untuk nomor 1 Akademi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Serangan Rongguang dan Liu Meijun benar-benar membeku di tengah gerakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam sekejap, tak ada apapun selain pertanyaan yang terlintas dalam benak orang banyak. Akal sehat mereka mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil, karena apa yang terjadi di depan mata mereka terlalu ajaib, terlalu surrealis untuk dipercaya, tidak masalah bahwa mereka menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Termasuk Zhou Teng dari halaman dalam, pemuda berwajah pucat, dan siswa lain di belakang mereka, semuanya terkejut. Tepat pada saat itu, Sun Zhang dan Xiong Chu bangkit dari tempat duduk mereka saat mereka menyaksikan cincin emas itu bergerak mendekati Rongguang dan Liu Meijun. Keterkejutan mereka bertambah saat menyadari bahwa pergerakan Rongguang dan Liu Meijun terhenti seolah-olah seseorang menggunakan mantra pembatu pada mereka, keduanya tetap membeku di tempat. Segala sesuatu di panggung tampaknya terhenti. Aliran udara, petir dan jejak telapak tangan. Es biru, bahkan angin pun terhenti di jalurnya. Sun Zhang, Xiong Chu, Zhou Teng, pemuda berwajah pucat, dan semua orang yang menonton membelalakan mata mereka karena tak percaya. Rahang mereka menganga lebar hingga mampu memasukkan buah pir ekstra besar ke dalam mulut mereka. Mengingat Sun Zhang dan yang lainnya bereaksi seperti itu, keduanya yang dikekang oleh Huang Xiaolong semakin merasakannya. Meskipun Rongguang dan Liu Meijun tidak bisa bergerak secara fisik, kesadaran mereka tidak terpengaruh, dan anehnya, mereka masih bisa berbicara. Di hadapan banyak mata yang tercengang, jejak telapak tangan Huang Xiaolong mendarat di Rongguang dan Liu Meijun. Jejak telapak tangan kiri Huang Xiaolong mengenai dada Rongguang. Rongguang mengerang pelan dan tubuhnya terlempar ke belakang. Namun, saat jejak telapak tangan kiri Huang Xiaolong hendak mengenai dada Liu Meijun, ia melihat dadanya yang montok dan penuh. Alih-alih mengenai dadanya, ia memutuskan untuk mengalihkan arah serangannya sedikit dan serangan itu mengenai bahunya. Liu Meijun juga terpental. Baik Rongguang maupun Liu Meijun terlempar dan jatuh dari area panggung. Mendarat di tanah, keduanya terhuyung mundur beberapa langkah sebelum menenangkan diri. Keduanya kalah. Ketika Liu Meijun menenangkan diri, dia merasa terkejut dan malu. Baru saja, telapak tangan Huang Xiaolong hampir menyentuh dadanya, itu hampir saja terjadi. Kekuatan angin yang dibawa oleh telapak tangan Huang Xiaolong menggesek bagian atas tubuhnya, menimbulkan perasaan aneh dalam dirinya. Lama setelah Rongguang dan Liu Meijun jatuh ke tanah, aula suci masih tenggelam dalam keheningan sebelum sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi aula besar itu seperti petir. Tepuk tangan meriah bergema di aula suci, dan beberapa fanggel yang bergairah berteriak, menjerit sekencang-kencangnya. Huang Xiaolong, kau benar-benar aneh. Salah satu gadis yang tegang berteriak, tapi, aku menyukainya. Aku mencintaimu gelombang-gelombang-gelombang. Aula suci tenggelam dalam gelombang demi gelombang pernyataan cinta ini. Beberapa fanggel bahkan ingin bergegas ke atas panggung menemui Huang Xiaolong, namun untungnya ada pengawal akademi yang menghalangi mereka dan menjaga ketertiban. Di bawah panggung, Chen Caixiu mungkin tidak terpengaruh oleh semangat itu, tetapi matanya bersinar saat menatap Huang Xiaolong. Di panggung utama, Sun Zhang dan Xiong Chu tercengang. Melihat reaksi para siswi yang heboh itu, keduanya menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Agak jauh dari Chen Caixiu, Zhou Teng melihat kilatan di matanya saat ia menatap Huang Xiaolong. Zhou Teng mengepalkan tangannya erat-erat, ekspresi di wajahnya muram. Huang Xiaolong menang. Juri mengumumkan di tengah teriakan para fanggel. Huang Xiaolong menang. Gelombang tepuk tangan lainnya bergema di aula suci. Berdiri di atas panggung, Huang Xiaolong terdiam oleh respon antusias para siswi dan tersenyum tak berdaya dalam hati. Tidak ada penyanyi atau bintang film di dunia roh bela diri, tetapi siswi-siswi ini lebih menakutkan dibandingkan dengan para penggemar di dunia lamanya. Para siswi perlahan mulai tenang, tetapi keterkejutan masih terasa di udara dan kerumunan belum bisa menyesuaikan diri. Pertarungan untuk nomor 1 tahun ketiga akhirnya berakhir. Huang Xiaolong mengambil posisi itu adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan atau diharapkan oleh siapapun. Namun, acara utama akan segera tiba, pertarungan untuk juara umum akademi. Ketika sang juri bertanya kepada Huang Xiaolong apakah dia ingin menantang petarung nomor 1 di pelataran dalam, Zhou Teng, untuk memperebutkan gelar juara akademi secara keseluruhan, jawabannya adalah, ya, tentu saja. Sekali lagi, terjadi keributan ketika orang banyak mendengar Huang Xiaolong akan menantang Zhou Teng untuk posisi nomor 1. Kegembiraan meningkat di aula suci. Zhou Teng, murid nomor 1 di pelataran dalam Akademi Bintang Kosmik, telah maju ke puncak akhir Orde ke-10 setahun yang lalu, dan dia merupakan seseorang yang sangat dekat dengan ahli alam Xiantian. Zhou Teng mungkin berada di level yang sama dengan Liu Meijun, namun perbedaan kekuatan mereka bukanlah rahasia.
Setengah tahun yang lalu, Zhou Teng bertarung dengan Liu Meijun dan mengalahkannya dengan mudah. Dalam pertarungan mendatang antara Zhou Teng dan Huang Xiaolong, siapa yang akan merebut posisi nomor 1 akademi? Semua orang menunggu dengan napas tertahan. Di panggung utama, Sun Zhang terkekeh, pertarungan berikutnya untuk memperebutkan juara umum benar-benar membuat orang menantikannya dengan penuh harap. Xiong Chu setuju, sudah 2 tahun sejak ada yang berani menantang nomor 1 di halaman dalam, dan sekarang, akhirnya ada yang berani menantangnya tahun ini. Sudah cukup lama sejak kompetisi tahunan ini semarak ini. Di bawah panggung, guru untuk kelas 3 tahun ketiga, Chen Xiaojing, merasa menyesal lagi dan lagi. Hanya 1 jam sebelumnya, dia menasihati Huang Xiaolong untuk tidak bertindak gegabah, dan menunggu untuk menantang tempat pertama kelas tahun depan. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong dan Zhou Teng berdiri di atas panggung. Kakak, bertarunglah. Huang Min dan Huang Xiaohai bersorak untuk kakak mereka dari bawah panggung. Huang Xiaolong tersenyum dan mengangguk pada mereka, lalu mengalihkan perhatiannya ke arah Zhou Teng yang berdiri di seberangnya. Kamu murid Xie Wei dan Jiang Hengyu? Huang Xiaolong bertanya dengan nada santai. Orang-orang yang menggunakan kualifikasi, tingkat ke-10, sebagai alasan untuk menghalanginya memasuki halaman dalam termasuk Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Cheng Fengli. Zhou Teng tertegun sejenak mendengar pertanyaan tiba-tiba itu, ya. Kaulah yang memanfaatkan Lin Han. Ekspresi Huang Xiaolong berubah dingin. Zhou Teng mencibir dingin, memangnya kenapa kalau itu aku? Aku hanya tidak menyangka bahwa si brengsek itu bahkan tidak bisa menerima pukulanmu. Di mataku, kau tidak ada bedanya dengan dia, seorang pemboros. Komentar Huang Xiaolong seolah-olah dia sedang berbicara tentang cuaca. Kilatan brutal di mata Zhou Teng meledak. Cahaya terang melonjak dari tubuh Zhou Teng saat seekor kura-kura raksasa muncul di belakangnya. Cangkang kura-kura itu berwarna hitam, namun memantulkan cahaya kehijauan, dan pola moir pada cangkang kura-kura itu membentuk kata, Sage Asteris. Inilah jiwa bela diri Zhou Teng, kura-kura bijak Black Shell. Black.L Sage Tortoise bukanlah roh bela diri yang memiliki bakat luar biasa, namun ia merupakan salah satu dari 10 roh bela diri tingkat atas yang sangat dekat dengan keberadaan roh bela diri luar biasa. Zhou Teng tidak membuang waktu. Setelah memanggil kura-kura bijak kerang hitam miliknya, jiwanya langsung berubah. Cahaya hitam menyala dan pada saat yang sama, cangkang hitam yang mirip dengan jiwa bela dirinya muncul di punggung Zhou Teng. Di permukaan cangkang kura-kura hitam itu terdapat pola rahasia hitam yang sekali lagi membentuk kata, bijak. Menatap penampilan Zhou Teng setelah transformasi jiwanya, Huang Xiaolong tertegun sejenak. Senyum masam tersungging di sudut bibirnya setelah melihat transformasi itu, dia pikir Zhou Teng benar-benar lebih mirip kura-kura dalam bentuk ini. Terlebih lagi, penampilan Zhou Teng sudah hampir jelek sejak awal. Mulutnya lebih besar dari rata-rata, dan hidungnya juga lebih besar dari rata-rata, yang mengingatkan Huang Xiaolong pada Perdana Menteri kura-kura dari Istana Naga Bawah Laut. Wajah Zhou Teng memerah ketika melihat Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tertawa setelah transformasi jiwanya. Amarah di hatinya meledak. Meskipun tingkatan roh bela dirinya Black Shell Sage Tortoise sangat dekat dengan roh bela dirinya yang berbakat luar biasa, ia harus mengakui bahwa ia memang tampak jelek setelah menyatu dengan roh bela dirinya. Ini adalah titik sakit di hatinya. Zhou Teng melompat keluar. Semua orang menyaksikan saat dia benar-benar melipat kedua tangan dan kakinya. Seluruh tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi seperti tornado yang muncul dari permukaan laut, menerjang Huang Xiaolong. Tornado angin laut.